Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bi mahabbati habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, di bawah guyuran hujan masih kita bisa hadir ke tempat ini. Semoga kita mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala seperti mencurahkan rahmat lahir, Allah juga mencurahkan rahmat batin kepada kita semuanya. Baik, seperti biasa kita bersama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Minhajil Abidinnya untuk menghantarkan kita agar kita bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya menghindar dari sebab-sebab maksiat. Sebab maksiat bertentangan dengan ibadah. Dan sebab-sebab kemaksiatan tersebut di antaranya adalah sebab mendengar. Maka kita akan baca, Imam Ghazali akan menjelaskan, awas maksiat-maksiat yang bermula daripada zahir jasadmu. Engkau dengar dengan telingamu, engkau lihat dengan matamu, akan tapi ternyata akibatnya setelah itu luar biasa. Maka jaga telinga. Al-Faslul Tsani al-Udhun. Pasal yang kedua berbicara tentang telinga. Wa alaika bakimu hendaknya bisyanati sam'ika, untuk menjaga pendengaranmu, anil khana, dari bentuk-bentuk kezaliman, wal fusuli, dan kelas-kelas, dan wal fuduli, dan kelebihan-kelebihan. Jadi kelebihan ini maksudnya omongan yang enggak ada guna. Lebih berarti. Bagimu hendaknya menjaga telingamu dari omongan yang bisa merusak. Apakah itu berupa adu domba, fitnah yang menjadikan orang berperang, bermusuhan, atau yang lainnya. Dan hindari dari mendengar al-fudul, omongan yang enggak ada guna. Allah, kita jaga. Wadzalika li amrayni, karena itu ada dua hal. Ada dua alasan. Jika kita sudah bisa, kalau kita ingin melakukan ini agar semakin mantap, kalau kita menjaga telinga kita, maka ketahuilah, wadzalika li amrayni, karena ada dua hal. Ahaduhuma, salah satu dari dua tersebut adalah lima ruya, dari sesuatu yang telah diriwayatkan, annal mustami'a, bahasanya orang yang mendengar itu syarikun, sama, bekerja sama, al-mutakallimi, syarikul mutakallimi adalah mitranya seorang yang berbicara. Yang mendengar itu separuh, sebab teman kita tidak akan menggunjing kecuali karena ada kita yang mendengarnya. Ada tidak kebayang orang gunjing di kamarnya sendiri? Lagi sepi, gak ada orang, lalu gunjing orang lain. Gak kebayang. Karena gunjing itu maknanya
Menggunjing itu artinya menginginkan kebusukan dengan berbicara tentang ketidakbaikan tentang orang lain. Makanya ingin menghinakan di depan orang. Kita membicarakan tentang kejelekan orang, maknanya adalah menghinakan orang lain. Ada maka menjaga telinga dari hal-hal yang demikian itu, ini adalah termasuk salah satu sebab keselamatan. Wa bidzalika yaqulul qail, seperti dikatakan, taharra, jagalah minat turki, jagalah olehmu dari jalan itu, awsataha, tengah-tengah, wa'adda, dan lewati, anil janibil mushtabihi. Kalau engkau melewati jalan, upayakan engkau ada tidak di tengah. Dan juga engkau hindari dari sisi yang di situ meragukan, membahayakanmu. Wa sam'aka sun, dan pendengaranmu jaga. An sama'il khabihi, dari mendengar sesuatu yang tidak baik, yang kotor, jelek. Kasaunil lisani, seperti menjaganya telinga. Anin nutki bihi, dari mengucapkannya. Fa innaka inda istima'il qabihi, sesungguhnya engkau saat mendengar sesuatu yang tidak baik, sarikun liqa'ilhi, maka kerja sama dengan orang yang ngomong. Sebab orang yang berbicara tentang kejelekan orang lain itu tidak akan berbicara saat sendiri. Maka gara-gara ada kamu, makanya dia berbicara. Maka dari itu menjadilah orang yang bisa mengingatkan jika ada orang ngajak gunjing kita. Fantabih, awas. Wathani, yang kedua, agar semakin mudah kita untuk menjaga telinga kita. Wadhalika, inna dhalika, sesungguhnya demikian itu, yuhayyijul khawatira, menggerakkan lintasan-lintasan, wal wasawisa, dan waswas, gangguan-gangguan yang ada fil qalbi, yang ada di dalam hati. Thumma min dhalika, setelah itu, dari itu semua, yabdu, terlihat, al-istighalu, kesibukan, fil badani, dalam urusan badannya. Fama yabqa, maka tidak ada yang tersisa, lil ibadah, dari ibadah, syai'un, sesuatu apapun. Maknanya apa? Yang kedua, agar kita terhindar dari mendengar sesuatu yang tidak ada guna. Ketahuilah bahwa anna dzalika yuhayyijul khawatira wal wasawisa fil qalbi. Dengan mendengar itu banyak merusak, menggerakkan hati kita, menggerusak hati kita dan membuat was-was kita. Tsumma min dzalika, termasuk dari itu juga al-istighalu, ditemukan adanya kesibukan fil badani, dalam urusan badan. Fama yabqa lil ibadati syai'un, maka tidak ada sisanya bagi ibadah. Gara-gara nututi dengan matanya. Tsumma lam, maka ketahuilah, anal kalam alladhi yaqa'u, pembicaraan yang terjadi fi qalbil insani, dalam hatinya manusia, wa sam'ihi, dan pendengarannya, itu bimangzilati ta'ami, seperti makanan. Omongan itu seperti makanan, nyejukkan yang benar. Kalau kelebihan jadi fitnah, perusak. Alladhi bimangzilati ta'ami, seperti makanan. Alladhi yaqa'u fi jawfihi, yang masuk ke dalam perutnya. Wa minhum ad-dar, yang masuk itu ada yang membahayakan. Wa minhun nafi', di antara mereka juga ada yang bermanfaat. Wa minhu al-ida'u, termasuk di antaranya adalah makanan. Wa minhu al-ghidha'u wa minhu as-summu. Maka dari makanan itulah al-ghidha'u,
Idza itu artinya waktu. Waktu makanan. Wa minhu an-nafi'. Jadi ada fa minhu ad-dar wa minhu an-nafa'. Wa minhu al-ghidha'u wa minhu as-sum. Ada makanan itu yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasad sebagai makanan pokok. Wa minhu, tapi juga ada racunnya. Lihat namanya makanan. Bal anna baqa'al kalami wa tajarru'ahu, bahkan yang tersisa gara-gara omongan yang kita dengar, wa tajarru'ahu, dan yang dirasakan itu akthar, lebih banyak, wa ablah, lebih jelas, minat ta'ami, dari makanan. Fa inna ta'ama, sesungguhnya makanan itu ringan, lebih ringan daripada yang kita dengar. Jadi beliau Imam Ghazali mengabarkan, pendengaran itu seperti makanan, ada yang membahayakan, ada makanan yang bermanfaat. Ada yang makanan kadang beracun, ada makanan yang membuat sehat. Maka di sini digambarkan pendengaran juga itu. Bahkan yang namanya mendengar itu lebih dahsyat lagi. Kalau makanan itu bisa berakhir selesai nanti. Fa inna ta'ama yazulu 'anil ma'iddati, kalau makanan akan hilang di dalam perut. Binaumin, karena tidur, wa khairi, dan yang lainnya. Wa rubbama yabqa atharuhu, mungkin bekas makanan itu akan tersisa, atharuhu, zamanan, waktu yang panjang, tsumma yazulu, tapi kemudian setelah itu hilang. Walahu dawa'un, dan situ ada obat yuziluhu, yang bisa menghilangkannya, yuzilu atharahu, yang bisa menghilangkan bekasnya. Min jismil insani, dari badannya manusia. Wa ammal kalam, tapi yang namanya omongan, alladhi yaqwaqa fi qalbihi, yang masuk ke dalam hati, farubbama, barangkali, yabqa ma'ahu jami'u umrihi, akan terus ada sepanjang umurnya, la yansahu, tidak akan lupa. Jadi tapi berbeda kalau namanya pendengaran. Kalau tadi digambarkan pendengaran itu kayak makanan, artinya ada yang membahayakan, ada yang tidak membahayakan. Akan tapi yang namanya makanan seandainya pun membahayakan itu ringan, dipakai tidur sudah hilang. Tapi yang namanya gara-gara mendengar itu, mendengarnya sekarang kita terpengaruh di esok hari sampai lusa, mungkin esok keperut terngiang-ngiang. Yang kena mukaddimah zina merasa terayu, mendapat SMS dari pasang laki lawan jenis, mulai dari omongan yang menggunjing, lihat, terus terkenang setelah lama. Wa in kana radian, kalau ternyata jelek yang kita dengar, fala yazalu yutfi'uhu wa yu'ibuhu, maka terus pendengar apa yang kita dengar dari kejelekan terus ngikuti kita. Wa taridu, maka gara-gara mendengar tadi, taridu datang bisa babi, gara-gara mendengar, khawatir fil qalbi, lintasan-lintasan dari hati. Lintasan, jadi kepikiran pengen zina, naudzubillah, gara-gara mendengar suara yang merdu dari seorang perempuan, barangkali terkesan, oh suaranya, kebayang-bayang, akhirnya timbul was-was di dalam hatinya. Yahtaju ila yu'rida anha, yang dibutuhkan untuk berpaling darinya. Padahal kita itu harus berpaling dari was-was, tapi gara-gara dengar. Mungkin ada seseorang melakukan kejelekan, Anda tidak mendengar, maka Anda selama ini tidak pernah melihat, maka hati Anda aman. Tapi setelah Anda mendengar, si fulan melakukan di warung ini, maka Anda lewat pun akhirnya Anda melihat. Akhirnya Anda dari mendengar dulu, akhirnya mata Anda melihat, yang mungkin setelah itu Anda mengkomentari dengan komentar yang jelek, yang tidak baik. Maka khawatir qalb, lintasan di dalam hati, dan was-was yang harus kita berpaling darinya. Wa ya'dilu bi qalbihi,
wa ya'dilu biqalbihi, maka akan cenderung miring biqalbihi dengan hatinya, an tadzakkuriha, untuk mengingat was-was tersebut, wa ista'idza, dan hendaknya dia berlindung billahi kepada Allah min syarriha, dari jeleknya was-was tersebut. Lihat, yang namanya mendengar itu jangan dianggap sepele. Tadi digambarkan mendengar itu kayak makanan. Makanan itu kalau kita makan ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Ada yang membahayakan bahkan. Sama yang kita dengar pun begitu, ada yang menjadikan manfaat kita selamat, ada yang menjadikan kita rusak. Sama kayak makanan. Bahkan yang namanya gara-gara pendengar itu bisa bertahan lama. Terkenang-kenang dengan dengaran pendengar yang didengar beberapa waktu yang lalu, terus terkesan-kesan masuk bab zina. Na'udzubillah. Wala ya'man, maka tidak akan aman seseorang ayyahmilahu, untuk membawa orang tersebut ala baliyatin, kepada musibah, wa yuharrikahu, dan omongan tersebut menggerakkan seseorang hatta yaqa'a akhiral amri, sehingga terjadilah akhiral amri, akhirnya fi afatin azimatin, dalam bencana yang amat besar. Jadi neraka yang mula-mula kita dengar. Kita mendengar untuk diri kita sendiri. Tapi pada akhirnya tergerak hati itu untuk merenungi apa yang kita dengar. Yang kadang-kadang kalau lawan jenis, akhirnya timbul setan membisikkan, oh lihat matanya yang cantik, lihat bibirnya yang indah, lihat. Akhirnya dengan begitu, mendengar omongan, tergoda hati, yang menjadi rusak hatinya. Selesai. Walau kunta hafidta sam'aka, kalau seandainya engkau menjaga pendengaranmu, amma la ya'nika, dari sesuatu yang tidak penting untukmu, kunta, maka sesungguhnya engkau an hadhil mu'ani, dari biaya mana? An hadhil mu'ani, cukup bekal, an hadhil mu'ani, dari bekal-bekal ini, mustarihan, akan merasa nyaman, falyandur, maka hendaklah melihat al-aqilu, orang yang berakal, bidzalika, dalam hal tersebut, wabillahi taufik, dengan Allah lah segala taufik. Disebutkan, kalau tarakta wa hafidta sam'aka, kalau engkau bisa menjaga telingamu, benar-benar dijaga, aku tidak boleh mendengar kecuali halal, maka dengan bekal ini, dengan bekal penjagaanmu itu, engkau mustarihan, merasa aman. Awas, enak. Gak ada, termasuk di dunia mah enak, asalkan kupingnya gak banyak denger. Kalau kuping banyak denger dari orang ngajari begini, ngajari begini. Coba saja, gerusaknya hati. Misalnya ada seorang laki-laki datang kepada anda yang anak gadis, tiba-tiba bilang, tahu ndak, si A titip salam buat inti. Gara-gara omongan titip salam, kebayang-bayang, oh titip salam, oh. Gara-gara pendengaran. Maka kalau engkau bisa menjaga pendengaranmu, subhanallah, luar biasa, keselamatan akan engkau dapatkan. Jadi pendengaran tolong dijaga. Jangan anda mendengar kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi anda. Akan membawa kesan yang lama, yang namanya pendengaran. Bisa lupa, dan setelah itu yang namanya mendengar itu bisa membawa kita lalai, sehingga bisa melakukan banyak kesehatan dan keharaman. Maka ayo kita jaga pendengaran kita. Kita ikrar, berjanji untuk tidak mendengar kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal, silakan bertanya. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab kepada para jamaah, baik jamaah ibu-ibu maupun jamaah bapak-bapak. Dipersilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya, kepada jamaah. Bapak-bapak dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya mau menanyakan bagaimana jika kita sudah menghindar dari mendengar omongan-omongan yang kurang baik, tetapi ada tetangga atau teman yang bertamu ke rumah kita dan menceritakan tentang orang yang menjelek-jelekan kita. Bagaimana sikap terbaik yang mesti kita lakukan? Itu aja Bu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati dan saya muliakan, saya sering mendengar penjelasan dari Buya bahwa kalau anak ingin menikah, orang tuanya tidak mau menikahkan, itu orang tuanya berdosa. Tapi bagaimana kalau si sang calonnya itu tidak sesuai dengan kriteria orang tuanya? Kemana? Kemana? Jadi si calonnya itu tidak sesuai dengan kriteria orang tuanya, misalnya karakternya atau Calonnya tidak sesuai dengan kriteria orang tua. tingkah lakunya itu kurang. Bagaimana sikapnya gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh? Ya istilahnya sih laki-lakinya itu sering memutuskan perempuan lah gitulah. Gimana? Sering memutuskan perempuan dari takutnya. Memutuskan? Ya sering memutuskan perempuan itulah. Pacarannya putus, kalau bahasa kerennya itu playboy lah gitulah. Nah itu kalau orang tuanya tidak setuju, apakah orang tuanya itu masih tetap berdosa atau tidak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Gimana caranya kita menghindari penyakit hati ujub? Karena Apa, seperti ujub? yang pernah disampaikan, Ujub. iya ujub. Seperti yang disampaikan Buya itu kan yang tahu hanya kita sendiri dan Allah. Terus gimana caranya juga menegur diri sendiri kalau misalnya bersitan itu ada gitu, Buya. Sekian. Mohon penjelasannya Buya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dipersilahkan kepada jamaah ibu-ibu. Satu penanya lagi. Ada? Tidak ada ya? Cukupkan belum? Dicukupkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya, dipersilahkan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah ada punya kawan yang datang ke rumah kita mengajak membicarakan tentang kejelekan orang lain. Rumusnya itu sederhana. Kalau ada orang mengajak kita untuk membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, Anda harus langsung mengingatkannya sehingga ia diam, Anda aman dan selamat. Pilihan yang kedua, Anda tinggalkan dia. Anda tinggalkan dia.
Kalau Anda tinggalkan, diam. Tidak jadi ngomongin lagi. Dan memang ini tugas, Anda harus seperti itu. Nggak ada istilahnya nggak enak. Masa kepada Allah enak, kepada manusia nggak enak. Seenaknya sendiri nanti. Sama Allah mah enak. Tidak takut kepada Allah mah enak. Jadi ada orang semacam itu ngajak ngomongin yang nggak baik, ngomonginnya sudah. Kalau ada orang ngajak ngomong yang baik, imam kita ingatkan dengan bahasa yang indah halus. Atau kalau memang kita diingatkan tidak mempan misalnya, nah, maka kita tinggalkan. Itu adalah caranya, nggak ada pilihan. Hidup berdampingan dengan orang menggunjing, maka gilirannya di saat kita pergi, kita yang bakal digunjing. Baik, seorang laki-laki yang ingin menikah, orang tuanya tidak setuju karena perilaku anaknya. Ya nggak dosa, benar, playboy, ngapain diambil? Pacaran sana, pacaran sini. Ya benar, orang tua ngarahkannya. Kalau ada perempuan begitu, perempuan dungu benar nih. Laki-laki kayak begitu masih mau. Nah, adik-adikku kalau nikah yang benar. Suka mutusin pacaran sana, pacaran sini. Dia bukan lelaki baik. Baik kalau seorang tua menunda. Bukan berarti melarang sebetulnya. Hanya karena tidak setuju dengan orang tersebut. Maka ketahuilah wahai adik-adikku, anak-anakku semua. Misalnya yang anak kita keringatin yang anak-anak. Adik-adikku semua, awas hati-hati. Urusan pernikahan. Jika orang tuamu melarangmu karena urusan syar'i, maka harus kau patuhi. Urusan syariat. Karena lelaki itu kurang baik dan sebagainya. Dengar. Tapi kalau urusannya lelaki kurang duit, awas. Itu bapaknya enggak benar. Anak kerjaannya apa, Nak? Hasilnya berapa, Nak? Nah, itu sudah enggak benar orang tua. Maka di sini yang namanya orang tua wajib melarang anaknya jika ingin menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Tetapi setelah itu wajib mencarikannya. Karena mungkin anaknya sudah butuh. Dan kebutuhannya ini adalah tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Ya sudah, harus dipenuhi. Musibah. Kalau tidak dipenuhi berbahaya. Kemudian untuk menghilangkan penyakit yang namanya ujub. Ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Wah, aku sudah bisa berbuat begini. Aku sudah puasa. Nggak ada orang kayak saya ini. Berbangga dengan dirinya sendiri. Beda kalau riya. Riya itu ingin amal kita dilihat oleh orang lain. Kalau ujub adalah melihat amal kita. Untuk mengobati ujub yang ditanyakan bahasanya sederhana. Kalau Anda terjangkit ujub adalah pengen menyanjung dirinya. Kalau pengen selesai hilang dari ujub, sadari dan renungi. Siapa yang menjadikan Anda bisa beribadah misalnya? Ujub itu biasanya karena ibadah. Siapa yang menjadikan Anda bisa ibadah? Jawabnya adalah Allah. Allah yang menggerakkan kaki Anda melangkah ke sini, Allah. Yang memberikan kekuatan kepada Anda adalah Allah. Semuanya sahamnya 100% Allah. Adakah setelah itu kita sombong kepada Allah? Nggak mungkin. Kalau sadar tentang dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena karunia dari Allah, maka tentu secara otomatis akan muncul kesadaran bahwasanya dia berpenyakit. Maka itu saja. Jadi yang paling penting adalah Anda sadari bahwasanya semua yang Anda miliki, Anda bisa melakukan apapun, itu Allah yang memberikan kekuatan kepada Anda, dan Allah berikan kepada Anda kehendak sehingga Anda bisa memenuhi kehendak Anda, bercita-cita, lalu Anda berhasil dengan cita-citanya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan tertulis. Jika ada seorang hamba sudah benar-benar merasa bahwa dirinya hamba, seorang hamba benar-benar merasa kalau dirinya hamba, tapi ia merasa belum bisa menjalani sebagai hamba yang benar-benar patuh pada Tuhannya. Apa yang harus dilakukan oleh hamba tersebut? Jawabnya adalah dia belum merasa menjadi hamba yang sesungguhnya. Kalau ada orang merasa dirinya sudah menjadi hamba Allah tapi kok malas ibadah, permasalahannya bukan, permasalahannya dia kurang menyadari sebagai hamba. Kalau orang menyadari dirinya adalah hamba Allah, maka dia akan sadar bahwasanya aku harus berkhidmah, aku harus patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ogah-ogahan enggak, dia jadi hambanya, hawa nafsunya tanpa ia sadari.
Apa yang harus dilakukan oleh hamba tersebut? Yang harus dilakukan oleh hamba tersebut di saat merasa bahwasanya kok dia itu ingin menjadi hamba kok masih malas beribadah, maka yang harus dilakukan adalah dipertajam kesadarannya kalau dirinya adalah hamba. Hamba merasakan dirinya hamba itu terus. Dan ini perlu. Di samping itu berdoa memohon kepada Allah itu yang paling penting, agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kirimkan kepadaku orang-orang baik. Maka sehingga kita banyak beribadah. Dan kesadaran kita untuk beribadah itu hakikatnya di dalam hatinya ada yang namanya penghambaan, merasa dirinya adalah hamba. Yang tidak beribadah, bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah, di saat seseorang bermaksiat kepada Allah, ia tidak menyadari kalau dirinya itu hamba. Dan Allah saat itu dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang merasa dirinya hamba, menyesal-menyesal, maka perjalanan hidupnya tentu akan baik dan tentu jalan hidupnya akan lurus. Baik, inilah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Besok pagi jangan lupa ada pengajian di Ahad pagi. Tidak tahu hari ini kenapa kok kayak dibius, saya ngantuk sekali. Mungkin kurang istirahat biasanya. Memang kurang istirahat seharian kita. Besok insyaallah Ahad pagi, dan jangan lupa diinformasikan malamnya kita kedatangan tamu dari Hadramut. Ulama-ulama besar Hadramut. 3 orang. Dan insyaallah habis maghrib, informasinya jam 7. Kita akan habis maghrib saja. Jadi habis maghrib langsung pengajian dengan beliau. Sebab nanti langsung malamnya naik kereta ke Jakarta. Naik kereta ke Jakarta. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah itu aja. Sampai di sini InsyaAllah. Berkah waktunya ya. Alhamdulillah. Kita akan tutup dengan doa. Semoga dengan ini semua Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rindu kepada Allah, semakin menyadari kalau dirinya adalah hamba, sehingga ia tidak akan mudah untuk melanggarnya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah jadikan kami adalah hamba-Mu. Ya Allah berikan kepada hati kami kesadaran kalau kami adalah hamba-Mu. Ya Allah agar kami mudah mengabdi kepadamu, agar kami mudah bersyukur atas karunia-Mu ya Allah yang maha mulia. Muliakan kami dan anak keturunan kami dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah muliakan anak-anak kami dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan muliakan kami dengan mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan kerinduan untuk mengagungkan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah yang maha tahu, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Urusan kami sangat banyak, hajat kami banyak. Di antara hajat kami adalah kami ingin Kau jauhkan kami dari dosa ya Allah. Dosa apapun ya Allah, kami takut melakukan dosa, kami takut murka-Mu. Dan ampuni dosa kami yang lalu. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat ya Allah afiat. Dan ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Ya Allah yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, keluarga kami, anak keturunan kami, Allah rindukan mereka kepada kemuliaan dan jadikan mereka orang-orang mulia yang ya Allah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon saat Kau cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam salat kami. Dan kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami. Kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan dan hati kami senantiasa mengucapkan ya Allah saat Kau cabut nyawa kami, mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. خير الخلق يسري في دمي ذكره ملء فؤادي وفمي. We shall love Muhammad, the streets rise.